Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ada di mahasiswa yang saya banggakan. Kali ini kita akan membahas tentang geopolitik Indonesia dengan submateri sumber historis, sosiologis, dan politis wawasan Nusantara, serta dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Nah, kalau kita bicara sumber historis dari wawasan Nusantara itu tentu ada tiga hal yang kita jadikan sebagai tonggak sejarahnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Hindia Belanda tahun 1939. Kemudian yang kedua adalah Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Lalu kemudian Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga 1982. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang Hindia Belanda tahun 1939, itu hanya kemudian secara yuridiksi ya bahwa wilayah laut Hindia Belanda itu 3 mil diukur dari pantai. Nah, ini tentu terkait dengan hukum laut internasional ya, bahwa ada dua konsepsi hukum laut, itu mare liberum dan mare clausum atau res nullius, res communis. Ada yang mengatakan bahwa laut tidak ada ampunya. Ada yang mengatakan laut itu milik bersama masyarakat dunia. Jadi ada yang mengatakan laut bisa dimiliki, ada yang mengatakan laut tidak bisa dimiliki dengan tentu pertimbangannya masing-masing. Nah, akhirnya kemudian lahirlah kesepakatan bahwa laut bisa dimiliki pada batas tertentu. Makanya lahirlah teori Cannon Short Rule, bahwa ada anggapan bahwa atau ada teori mengatakan bahwa sejauh mana negara pantai bisa mengontrol wilayah tersebut, maka itulah batas dari wilayah lautnya. Nah, pada saat itu disepakati bahwa jangkauan meriam pada saat itu adalah 3 mil laut. Makanya kemudian menjadi menjadi ketetapan bahwa wilayah laut negara-negara pantai itu adalah 3 mil, karena 3 mil itu bisa menjangkau hukumnya. Meriam bisa ditembakkan 3 mil laut di pantai kalau ada yang melanggar hukum laut negara tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah kita merdeka itu masih berlangsung. Nanti setelah Insinyur Juanda menjadi Perdana Menteri di Indonesia, lalu kemudian mengeluarkan Deklarasi Juanda tahun 1957, di mana deklarasi itu isinya sebenarnya ada dua. Pertama, bahwa seluruh laut antar pulau itu adalah laut Indonesia tanpa memandang luasnya. Dan wilayah laut teritori kita adalah 12 mil diukur dari pulau terluar pada saat surut terendah. Nah, tentu itu bisa menjadi masalah karena dulu ada laut-laut bebas di antar pulau kita. Tapi kemudian di situ juga diatur mengenai ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, di mana kapal-kapal asing bisa berlayar dengan damai sepanjang tidak melanggar hukum nasional kita. Disitulah persoalannya. Karena di Indonesia itu ada 3 ALKI-nya, alur laut kepulauan Indonesia. Dan itu tentu membutuhkan pengawasan. Alutsista angkatan laut kita harus canggih untuk bisa mengontrol bagaimana aktivitas kapal-kapal asing yang berlayar di wilayah laut Nusantara kita. Kemudian selanjutnya adalah ada Konvensi Hukum Laut PBB. 3 kali ini dilakukan, 1958, 1960, 1982. Nanti setelah 1982 tahun Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga itu baru kemudian diakomodirlah kepentingan dari negara-negara kepulauan itu, ya, bahwa kalau kita lihat di peta ini, bahwa ada yang disebut dengan perairan pedalaman, ada laut teritori, ada zona tambahan, ada landasan kontinen, ada zona ekonomi eksklusif, kemudian ada laut bebas, ya. Dan tentu sudah ada pengukurannya, ketentuannya menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Nah, kalau kita bicara perairan pedalaman, itu adalah wilayah laut sebelah dalam dari daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal negara pantai, yang mempunyai kedaulatan penuh kecuali lintas damai. Jadi perairan pedalaman ini adalah kemudian wilayah laut yang di mana negara kepulauan, negara pantai berkuasa penuh, berdaulat penuh kecuali lintas damai. Jadi ada kewajiban untuk membuka itu daerah-daerah lautnya untuk pelayaran, rute pelayaran kapal-kapal asing, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan yang diatur tidak melanggar hukum nasional negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah laut teritori, jadi laut wilayah, biasa disebut dengan laut wilayah.
di mana lebarnya adalah 12 mil dari garis pangkal atau garis dasar atau baseline ya. Jadi garis yang menghubungkan titik-titik terluar, pulau terluar. Nah, itulah pentingnya pulau terluar, makanya paradigmanya bukan lagi pulau terluar, tapi pulau terdepan. Karena sebenarnya dari situlah diukur wilayah negara ini gitu. Jadi kalau pulau terluarnya bermasalah, hilang atau terjadi abrasi lalu hilanglah itu pulau, kita akan mencari lagi titik-titik terluar untuk menentukan garis-garis dasar kita. Jadi intinya laut teritori itu 12 mil dari pulau terluar. Kemudian zona tambahan. Zona tambahan ini juga 12 mil. Kemudian negara pantai bisa melakukan pengawasan di situ, mencegah atau menghukum pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi negara tersebut. Jadi ini zona tambahan ini seperti apa ya? Sebelum dia masuk ke zona teritori kita. Jadi seperti got. Kalau di rumah kita itu ada got di depan pagar, sebelum dia tabrak pagar jatuh dulu di got. Jadi dia harus hati-hati di jalanan itu pengendara. Ya, kira-kira begitu. Jadi zona tambahan itu ya zona untuk melakukan pengawasan ya, pencegahan gitu. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif ini 200 mil dari garis pangkal. Jadi ada Ada kedaulatan untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber daya alam di dasar, di bawah, di atas laut, serta kegiatan lainnya tentu dengan memperhatikan hukum-hukum internasional di mana negara lain dapat menikmati kebebasan pelayaran, penerbangan, meletakkan kabel atau pipa bawah laut. Itu di zona ekonomi eksklusif. Nah, kemudian ada landas kontinen. Nah, ini landas kontinen ini jaraknya 200 mil dari garis pangkal dan maksimal 350 mil. Tapi di saat kemudian kedalaman sudah 2.500 meter, 2,5 kilometer kedalaman laut itu, maka tidak boleh melebihi 100 mil dari kedalaman 2,5 kilometer. Walaupun jaraknya belum sampai 350 mil. Itu landas kontinen. Nah, selanjutnya laut lepas. Laut lepas ini tentu semua bagian laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritori, perairan pedalaman suatu negara. Jadi, ya bebas untuk berlayar dengan satu bendera, penerbangan, pemasangan pipa, menangkap ikan, penelitian, tentu dengan menaati hukum-hukum internasional. Kemudian, ya seperti inilah peta NKRI kita, dan di konstitusi kita pasal 25 dikatakan ya, bahwa ya negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah sebuah negara kepulauan berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, negara kepulauan, tentu kalau bicara kepulauan berarti kita bicara gugusan pulau-pulau dengan perairan di atas di antaranya dan angkasa di atasnya sebagai suatu keutuhan dengan unsur air sebagai penghubung. Jadi laut bukan pemisah, laut itu menjadi perantara atau pemersatu pulau-pulau di Indonesia. Nah, Nusantara tadi sudah kita bahas juga ya, bahwa kepulauan yang diantarai laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Nusa Antara. Nah, adapun sumber sosiologis wawasan Nusantara itu adalah bahwa berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara pada awalnya itu berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah. Diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Karena melihat kondisi sosial budaya Indonesia itu yang majemuk, yang beragam, yang bhinneka. Makanya kemudian diperluas sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Jadi awalnya kalau kita lihat tadi teori-teori tentang geopolitik, itu hanya bicara tentang wilayah. Jadi kesatuan wilayah atau keutuhan wilayah. Nah, untuk mewujudkan persatuan bangsa dibutuhkan semangat kebangsaan. Nah, bicara semangat kebangsaan di Indonesia tentu itu juga memiliki tonggak-tonggak sejarah. Bahwa ada kebangkitan nasional 20 Mei 1908, lalu ada penegasan di Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, lalu kemudian ada kemerdekaan yang diproklamirkan 17 Agustus 1945. Jadi ya kira-kira kurang lebih 20 tahun peristiwa-peristiwa bersejarah itu. Nah, kemudian sumber politisnya. Jadi secara politis ada kepentingan nasional agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus. Karena sejarah sudah menunjukkan kerajaan-kerajaan di Indonesia sebelum adanya penjajah, sebelum kita merdeka itu kerajaan-kerajaan yang mencapai masa keemasannya. Misalnya kerajaan Majapahit, itu sangat luas wilayahnya.
tapi kemudian tidak mampu menjaga eksistensinya. Negara-negara modern seperti Uni Soviet, seperti Yugoslavia, itu negara-negara yang hebat di zamannya. Tapi karena tidak mampu menjaga eksistensinya, tidak mampu menjaga persatuan dan kesatuannya, maka akhirnya kemudian sekarang tinggal menjadi kenangan sejarah dan pecah menjadi beberapa negara-negara baru. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara sumber politis dari wawasan Nusantara itu sebenarnya di dalamnya ada cita-cita nasional, ada tujuan nasional, dan ada visi nasional kita. Nah, tentu kalau bicara cita-cita nasional dan tujuan nasional itu sangat jelas di pembukaannya, di alinea kedua dan di alinea keempat. Di bagaimana cita-cita kita ini untuk menciptakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sehingga tentu wawasan Nusantara diarahkan untuk bagaimana mewujudkan itu cita-cita. Kemudian tujuan nasional kita melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Lalu kemudian yang keempat ini ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi bagaimana kemudian kita bisa bersama bangsa lain menjaga ketertiban dunia, tentu secara internal ya bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia itu juga harus dalam kondisi yang aman, kondisi yang yang bersatu. Kemudian visinya Indonesia masa depan, terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Jadi ada visi di situ, persatuan. Jadi ya wawasan Nusantara kita di dalamnya hakikatnya adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Nah, selanjutnya kita bicara tentang dinamika dan tantangan. Jadi kalau kita bicara wawasan Nusantara, rumusannya sebenarnya itu ada dalam GBHN. Walaupun sekarang GBHN sudah tidak ada lagi pasca reformasi ya. Jadi di ketetapan MPR itu diatur tentang wawasan Nusantara. Mulai tahun 1973, 78, 83, 88, 93, 98. Nah, itu sebenarnya diatur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa wawasan Nusantara itu adalah landasan visional pembangunan kita. Karena ada yang disebut dengan landasan idil, landasan konstitusional, landasan visional, dan landasan konsepsional. Nah, landasan visional ini bagaimana cara pandang dalam pembangunan kita tentu menggunakan pendekatan wawasan Nusantara, di mana bisa mewujudkan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, di masa reformasi, tidak ada lagi rumusan seperti itu. Satu-satunya yang bisa kita lihat adalah ada di konstitusi, tapi ini kekuatannya tentu lebih besar ya, karena TAP MPR tentu berada di bawah konstitusi dalam tata urutan perundang-undangan ya, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, di sini dikatakan bahwa ya bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus suatu ruang hidup. Karena ya salah satu syarat lahirnya negara kan wilayah, sehingga wilayah itu harus memiliki kejelasan, baik itu wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udaranya. Nah, ketentuan pasal 25 ini mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis suatu negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. Jadi di situ sangat jelas bahwa wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ada penegasan tentang wilayah kita, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentu dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara ini, wilayah Indonesia itu menjadi sangat luas dengan beragam flora, fauna, dan penduduk yang mendiami wilayah itu. Luas wilayah Indonesia tentu memberi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengolahnya. Luas wilayah ini tentu bisa memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya potensi keunggulan dan kemanfaatan. Jadi memang seperti dua sisi uang logam. Ada potensi ancaman, ada juga potensi keunggulan. Sehingga itu harus menjadi tantangan bagi bangsa ini untuk maju. Nah, inilah nanti yang kita akan diskusikan pada saat kita masuk di pekan-pekan diskusi ya. Nah, di sini kan kalau kita bicara Indonesia ya inilah bisa dilihat ya bahwa kita berada di posisi silang dunia. Ini tentu punya arti yang sangat strategis ya, dua benua, dua samudera. Kemudian kita beriklim tropis gitu ya. Iklim tropis itu tidak sembarang ya. Itu sebuah berkah ya, karena siang malam itu kurang lebih 12 jam. Dan kita bisa melihat matahari terbit, kita bisa melihat matahari terbenam ya. Tidak ekstrim kita punya cuaca ya. Ada kemarau, ada musim kemarau, ada musim hujan. Tidak sama di negara lain. Ada musim dingin yang bisa meremukkan tulang, dan ada musim panas yang bisa membakar kulit. Nah, Indonesia ini luar biasa, itu berkah dari Tuhan semesta alam ya. Nah, kemudian ada angin muson barat, lahirlah musim hujan. Kemudian ada angin muson timur, lahirlah musim kemarau.
lalu kemudian ada fauna yang banyak, ada flora juga yang bermacam-macam, kemudian tanah yang subur ya. Nah, tapi tentu ada masalah yang bisa terjadi. Nah, masalah yang bisa terjadi ini, Sipadan Ligitan, Natuna, perairan Ambalat itu mengalami masalah, dan itu butuh penyelesaian secara komprehensif dari negara kita, dalam ini pemerintah ya. Kemudian ya masyarakat kita masih hidup miskin di tengah sumber daya alam yang melimpah. Ada banyak kegiatan-kegiatan pencurian ikan, ada penyalahgunaan izin usaha dan seterusnya di sektor perikanan. Nah, kemudian apa tantangannya ya, yang potensial mengganggu ya? Konflik SARA. Ya ini kan bisa melahirkan ya, jadi ada terorisme, radikalisme, itu semua yang bisa mengancam. Kemudian ya ada separatisme ya, yang mengancam kedaulatan negara. Kemudian globalisasi juga ya. Jadi sekarang sekat-sekat geografi antar negara kan sudah mulai hilang dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, dan ini ya bisa memberikan dampak negatif bagi generasi-generasi bangsa ini ya. Ya itulah nanti yang coba kita diskusikan pada saat kita masuk di pekan diskusi terkait dengan wawasan Nusantara. Baik adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.